Dengan langkah terburu-buru tanpa mengindahkan pertanyaan juru warta, aktor Hamis Daud masuk kantor Polda Metro Jaya. Ya, kemarin mengenakan setelan batik dengan gaya rambut mohaknya, ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Suami penyanyi Raisa ini untuk kedua kali datang meminta perlindungan penegak hukum atas dugaan kasus pencemaran nama baik yang menimpanya. Usai menjalani konsultasi dengan pihak penyidik, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Hamis rupanya tengah mengupayakan pelaporan atas dugaan pencemaran nama baiknya akibat pencatutan namanya dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Namun, Hamis masih harus melengkapi sejumlah bukti sebagai dasar laporannya. Di sini saya rasa sebagai korban ya. Jadi saya cuma pengen cari keadilan aja. Yang jelas saya berasa sebagai korban di sini ya, harus lurusin nama juga, reputasi. Jadi kayak banyak yang saya juga baru belajar. Ternyata itu gara-gara itu. Oke, jadi sekarang juga lagi dapat bantuan dari tim. Jadi ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kemudian hari ini kita putuskan ke sini kembali untuk melengkapi beberapa data. Kemudian juga klien kami juga menyampaikan bukti-bukti baru. Dalam waktu dekat kami akan memperjelas dan memperkuat juga bukti konstruksi hukumnya agar setelah tahun baru kita akan membuat laporan secara resmi, karena tinggal beberapa data lagi yang kita harus lengkapi. Sebelumnya, Hamis juga pernah datang ke Polda Metro Jaya pada 5 November 2024 lalu. Kala itu, Hamis meminta perlindungan hukum dari Polda Metro Jaya karena merasa menjadi korban pencemaran nama baik. Bahkan kuasa hukumnya Sandi mensinyalir ada dugaan penggelapan di perusahaan milik kliennya. Pastinya kita bikin sesuatu yang spesial menurut aku. Cuman sayangnya ada orang yang ya tricky. Yang mungkin bukan satu frekuensi lah sama kita, jadi ya gitulah ceritanya. Ya cukup lama ya, tapi sekarang kita udah riset dan udah bongkar lumayan banyak ya di bagian ini, jadi kita banyak belajar juga. Ya banyak yang saya juga baru belajar juga. Ternyata yang dekat sama kita tuh yang bener-bener yang ya nantilah ya kalau sudah kita pasang LP. Ya, dari berbagai sumber terkuak fakta jika masalah yang menimpa suami Raisa ini berawal dari kerjasama endorsement yang diterima Hamis pada tahun 2022 lalu dengan sebuah perusahaan yang bergerak di program pelestarian lingkungan. Tapi sayang, di tengah perjalanan perusahaan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Puncaknya Januari 2024 lalu, nama Hamis Daud sempat viral di media sosial X karena dituding belum membayar gaji karyawan selama 3 bulan. Tak tahan dengan tudingan ini pun, Hamis berniat melaporkan dugaan pencemaran nama baik hingga penggelapan perusahaan. Dan itu ada hubungan sama lingkungan ya. Jadi tujuan saya itu cuma hanya untuk bersihin lingkungan Indonesia aja. Tapi ternyata di belakang layar ada beda cerita, ada beda dalang. Jadi saya ya pelajaran untuk saya. Ketika di-endorse di tahun 2002 ya, dan kita tidak tahu sepak terjang daripada perusahaan ini. Tadinya ya baik-baik saja, bagus gitu loh. Tapi di akhir-akhir ini ternyata sudah tidak mau lagi untuk mempertanggungjawabkan jalannya roda perusahaan ini. Jadi akhirnya karena banyak seperti pihak-pihak yang lain itu tidak ada di tempat, hanya Hamis yang selama ini ada dan melakukan perbuatan-perbuatan yang kiranya untuk kelangsungan perusahaan. Tapi lama-kelamaan kan nggak bisa ditanggung oleh dia sendiri, dan dia sendiri bukan direktur utama. Yang menyampaikan bahwa klien kami berbuat seperti yang kemarin mungkin ditulis banyak bahwa merugikan atau segala macam, kalau misalnya memang berita itu tidak benar, ya kami berharap jangan mengulangi lagi. Ya kita akan memproses secara hukum gitu ya. Masalah pelik yang tengah dihadapi Hamis itu kemudian dikaitkan netizen dengan kondisi tubuh Raisa yang terlihat lebih kurus dengan wajah yang lebih tirus kala itu. Gunjingan netizen itu dipicu oleh postingan Hamis Daud awal November lalu. Kala itu Hamis memposting foto bersama istrinya. Penampakan Raisa yang lebih kurus dengan wajah tirus justru dianggap karena Raisa ikut memikirkan masalah yang tengah dihadapi suaminya.
Padahal sebaliknya, di awal November 2024 itu memang Raisa tengah getol menjalani gym dan jenis olahraga lainnya untuk menjaga kebugaran tubuh, hingga otot yang mempengaruhi penampilannya saat menjadi bintang tamu saat timnas Indonesia berlaga di Stadion Gelora Bung Karno menjamu tim lawan di laga penyisihan round 3 Piala Dunia antar negara Asia. Pergilah, mau apa lagi? Pergilah, jangan kau kembali. Mau apa lagi? Dan kini kau minta ku kembali. Tak perlu kau ucap, tak perlu ku dengar, karena kini aku sudah tak peduli. Dari sekarang harus ngejaga pita suara tuh it's so crucial karena banyak banget penyanyi yang harus sampai operasi, terus harus tunda konser apa segala macam karena pita suaranya rusak. Itu sangat-sangat menyeramkan. Ya, mungkin netizen terutama kaum Adam yang begitu mengagumi Raisa tak pernah membayangkan jika pemilik suara merdu dengan wajah yang cantik ini harus merasakan bagaimana peliknya hidup di tengah masalah yang mendera sang suami. Apalagi menyangkut perusahaan yang tengah dirintisnya untuk bekal di masa depan. Lantas benarkah Hamis dan Raisa tak pernah mengalami gesekan konflik, termasuk masalah perbedaan posisi kerja dan keuangan? Kita coba nggak berantemin tentang hal-hal yang mungkin penting. banyak couples berantem hal-hal tentang mungkin uang atau tanggung jawab atau trust atau tugas. We try to keep it very fair. Oh, saya dapat support 100% dari mereka pastinya. Tapi juga bukan waktu yang gampang ya buat kita semua. Jadi ya pengen ya selesai tahun ini dan mulai tahun depan dengan ya hal yang positif. Sementara Hamis Daud masih berjuang mencari keadilan, lain halnya dengan pedangdut Inul Daratista yang tampak bersyukur setelah mengetahui majelis hakim memvonis 3 tahun penjara mantan office boy yang ada di salah satu gerai karaoke-nya. Vonis tersebut sejatinya lebih tinggi dari tuntutan. Hal tersebut lantaran banyaknya aset yang dijual oleh mantan OB Inul tersebut. Si terdakwa Leon Tada sudah diputus oleh majelis hakim dan putusannya sesuai dengan dakwaan penuntut umum terbukti melanggar pasal 362 dan dijatuhi pidana penjara 3 tahun. Majelis hakim tidak menggunakan hal yang meringankan, justru malah naik menjadi 3 tahun ya, 3 tahun. Terjerat pinjaman online itulah yang membuat Leon Tada gelap mata hingga akhirnya mencuri mobil dan motor milik majikannya. Namun anehnya uang hasil penjualan kendaraan roda 4 itu tak dibayarkan oleh Leon, justru dibuat bersenang-senang. Tak ayal karena perbuatannya itulah membuat majelis hakim menaikkan hukumannya. 3 tahun karena terdakwa ini selain sebagai satpam di situ juga telah menikmati hasilnya. Dan hasilnya menikmati itu tidak cuman untuk foya-foya ya, yang jelas untuk foya-foya pergi kemana gitu. Jadi dan tidak yang dikembalikan sama sekali. Inul yang ditemui di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat tampak bahagia ketika mendengar mantan OB-nya telah divonis majelis hakim. Bahkan sebelumnya ia juga mengunggah di laman foto berbaginya jika berapapun vonis yang diberikan majelis hakim ia akan menerima. Yang terpenting ia mendapatkan keadilan, pungkasnya. Dan menariknya meski marah, istri dari Adam Suseno itu sudah memaafkan dan meminta kepada terdakwa untuk bertaubat. Udah nggak bakalan kembali, udah kita ikhlasin, nggak bakalan kembali. Saya berterima kasih sama Pak Jaksa dan Pak Hakim yang sudah memberikan hukuman.
apapun yang diberikan saya puas. Kalau barang bukti kan sementara untuk mobil kan tidak ketemu. Yang ada saja dikembalikan. Inul benar-benar mengendurkan ego dan membuka hatinya untuk memaafkan. Tak mudah memang, namun itu semua ia lakukan. Apalagi ia juga hakul yakin jika semua barang atau kendaraan yang telah raib bisa kembali lagi. Tentu saja dengan usaha dan doa. Hidupku variasi sih, tapi aku bersyukur alhamdulillah karena pekerjaan masih fully di usia yang gak muda lagi dan tetap eksis. Program banyak di MNC TV Group. Terus off air juga kenceng, iklan juga banyak yang nempel, Masya Allah, tabarakallah. Bisnis saya semuanya berjalan lancar, ya baik karaoke, baik resto dan juga beberapa usaha yang lain. Alhamdulillah semuanya berjalan, jadi aku happy banget. Jadi berpikirnya adalah yang positif, bagaimana supaya yang didapat ini berkah gitu. Pemirsa, penyanyi Bunga Citra Lestari kembali menarik perhatian warganet. Ya, setelah sekian lama memiliki rambut panjang, kini istri Tiko Aryawardana itu tampil beda dengan gaya rambutnya yang pendek. Tak hanya memotong rambut pendek, penyanyi yang akrab disapa BCL itu juga terlihat mewarnai rambutnya dengan warna pirang. Perubahan model mahkotanya itu seperti yang ia pamerkan di akun Instagram miliknya baru-baru ini. Dalam video unggahannya, pelantun tembang Menghapus Jejakmu itu menunjukkan model rambutnya bergaya Bixi cut dengan warna pirang. Dalam unggahannya ia menuliskan, "Welcoming my Bixi hair." #memulai kembali. Unggahan BCL itu langsung mencuri perhatian fans dan warganet disebut semakin awet muda. Dalam sekejap, unggahan BCL itu sukses meraih lebih dari 100.000 likes dan ribuan komentar. Banyak netizen yang mengungkapkan pujian atas penampilan barunya yang terlihat lebih segar dan berbeda. Tidak hanya masyarakat umum saja, sederet rekan-rekan artis juga ikut memberi komentar memuji gaya rambut baru BCL. Pengen berubah, like total makeover, younger. More younger, yeah. Younger. I mean, due to the possibility like a lot shorter, not like a bob, but more we cut a bit more layers. Terus Yeah. Wanna go lighter? Okay. Tapi itu udah paling lama deh kayaknya rambut sendiri aku pertahankan dari bob, I know. bob kan, dari this Iya. length sampai segini tuh kayak udah lama banget. Tinkerbell. Going back to it. I love it. Iya bagus, cocok banget. Sebagai seorang selebriti papan atas, BCL selalu berusaha untuk tampil menarik di media sosial, mengingat ia memiliki jutaan pengikut yang selalu mengikuti setiap aktivitasnya. Dalam unggahan tersebut, pelantun tembang Sani itu juga memperlihatkan rambut ikatnya yang telah dipotong. Sebelum dipotong, rambut panjang BCL itu dibentuk dengan gaya kepang yang kemudian dipangkas. Sebelum dibuang, Ibunda Noah Sinclair ini nampak mengabadikan rambut panjangnya yang masih dikepang. Oh, what about color? What do you think? Gaya rambut Bixi BCL ini diprediksi bakal jadi tren di 2025. Potongan rambut ini sebenarnya bukan potongan rambut yang benar-benar baru. Model rambut BCL ini pernah meraih popularitas di era 90-an, di mana banyak selebritas memiliki potongan rambut pendek seperti ini. Momen akhir tahun dan libur panjang sekolah dimanfaatkan Tia Ariestia dan keluarga liburan ke benua Eropa. Adalah dua negara Prancis dan Swiss yang dipilih mereka untuk destinasi wisatanya.
Tia mengaku liburan kali ini menjadi liburan kali pertama ia bersama suami dan kedua anaknya menikmati liburan dengan diselimuti hawa dingin dan bersalju. Kendati dilakukan jelang akhir tahun dan di momen libur sekolah, Tia mengaku ini bukan agenda libur tahunan, melainkan kebetulan memang lagi ada waktu luang dan tidak terikat oleh pekerjaan. Seperti yang diceritakan Tia Aryestia saat ditemui secara eksklusif di Bandara Soekarno-Hatta jelang keberangkatannya. Nah, liburan sayang. Mana kita? Mau ke Prancis sama Swiss. Mau ke Prancis sama mau ke Swiss. Kita nggak pernah tahu. Nggak diagendakan sih. Iya. Kebetulan memang ini waktunya lagi free. Kebetulan juga anak-anak juga lagi libur, jadi ya udah kita jalan-jalan. Terus udah gitu anak-anak pengen ngerasain salju, pengen winter di sana. Jadi kayaknya ini kesempatan aja buat ke sana gitu sekalian. Loser nih ya, loser. Terus ada Interlaken. Karena ya. satu lagi Zermatt. Pokoknya semuanya ada saljunya lah. Terus ada apa lagi gitu, pokoknya ada banyak gitu. Tapi semuanya belum pernah, jadi belum pernah soalnya, pertama kali. Mempersiapkan liburan tentu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi orang tua, khususnya para ibu seperti yang dirasakan Tia Aryestia. Di tengah kesibukannya sebagai konten kreator, pengusaha, dan ibu dua anak, Tia Aryestia pun memiliki kiat tersendiri dalam mempersiapkan liburan agar tetap nyaman, aman, dan hemat. Setibanya di Perancis dan Swiss, berbagai daerah menarik yang menjadi tujuan wisata telah ia rancang sebaik mungkin. Apalagi ini kali pertama anak-anaknya nanti bisa bermain salju. Namun sebelum berangkat, ia memiliki perjanjian terlebih dulu dengan kedua anaknya agar tidak rewel selama liburan. Janji, coba kasih tahu Bunda sama Ayah. Kasih tahu Bunda sama Ayah. Iya, minta komentar ya. Enggak, tapi kan ini belum pada tahu. Janjinya apa sama Bunda? Janjinya apa? Janjinya apa? Coba Bunda tanya. Boleh nggak? Nih, duduk. Boleh nggak? Bunda tanya. Nih, duduk. Udah. Jadi tadi di rumah udah ada perjanjian. Nanti aku kasih videonya ya. Perjanjiannya apa? Anak-anak udah janji. Salah satunya nggak boleh rewel ya. Nggak boleh rebutan ayah sama Bunda kan. Terus habis itu nggak boleh apa lagi nak? Harus happy. Cowok sama cowok ya, dua-duanya dominan. Kadang-kadang kita bapaknya direbutin maunya kesini gitu. Sampai ibu juga sama gitu. Jadi ya harus bagi-bagi aja sih. Enggak lah, insya Allah memang anak-anak kayak gitu dan kita juga udah ngerti dan alhamdulillahnya suamiku juga mau kerja sama. Jadi kalau misalkan aku lagi fokus sama apa, mungkin lagi ngurusin kerjaan dan lain-lain, ayah tolong dulu, ayahnya mau ngeluangin waktu buat anak-anaknya. Tapi kalau misalkan ayahnya juga lagi ribet kayak aku lagi ini, aku handle anak-anak gitu. Jadi kerja sama. Diungkapkan artis yang terjun ke bisnis kos-kosan ini, walaupun telah menyusun agenda tempat-tempat yang akan mereka singgahi selama di dua negara Eropa tersebut, namun ia dan suami tetap fleksibel dan menyesuaikan mood anak-anak agar anak tidak merasa kewalahan serta tetap menikmati momen liburannya. Gimana kakak, mau diajakin main salju? Seneng nggak? Senang. Main ski. Wah, terus main apa? Main salju. Main salju, abang mau main apa? Ski sama salju. Kalau aku bikin orang-orangan dari salju itu Snowman. Ribetnya ini aja perbedaan apa namanya? Suhu. Karena di sana kan sampai minus ya. Sampai minus, jadi itu sih yang bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya doanya mudah-mudahan sehat lah kita semua. Apa long john ya, long john. Iya, john itu kan buat suhu kan. Pakai yang ultra gitu, yang panas gitu. Terus habis itu apalagi ya, paling obat-obatan kita juga bawa semua lengkap. Takutnya kan mereka alergi dingin, nah itu obat batuk segala macam. Jadi kita jaga-jaga banget. Sementara itu, jelang menyongsong pergantian dan menyambut tahun baru 2025, ada segenggam asa dan harapan yang dipatok Tia Aryestia dan suami. Lantas seperti apa keluarga ini memaknai tahun 2024? Adakah harapan dan cita-cita yang belum tercapai di tahun 2024 ini? Wah, kalau yang diperbaiki semua banyak diperbaiki lah. Semuanya harus diperbaiki. Kualitas hubungan kita dalam berumah tangga juga terus harus diperbaiki. Menjadi seorang ibu juga harus terus diperbaiki supaya lebih ke
kedepannya lebih jejak lagi, lebih mantap lagi. Bisnis-bisnis juga masih terus harus growth semuanya, bertumbuh semuanya gitu. Nanti insya Allah juga ada bikin bisnis-bisnis yang baru lagi, insya Allah mesti dipelajari lagi gitu. Ya, 2024 gimana banyak sayang? bersyukur ya. Ya, Kita lewatin semua, kita syukurin. banyak yang berkembang juga. 2024 banyak bisnis-bisnis baru kita yang memang mulai jalan. Kayak sekarang ada bisnis bangun-bangun rumahnya udah jadi. Insya Allah tahun 2025 siap dijual gitu. Bangun yang baru lagi, amin. Memang mengharapkan anak ketiga sih. Kemarin ayahnya udah ngomong ya, anak ketiga ya. Mengharapkan anak ketiga perempuan. Mau punya adek nggak? Perempuan dan laki. Aduh. Ya, segimana dikasihnya aja lah. Enggak. Selamat hari libur, selamat pergantian tahun. Mudah-mudahan di tahun 2025 diberikan lebih banyak keberkahan lagi. Mudah-mudahan di tahun 2025 dipermudah lagi dan dilancarkan semua urusannya. Amin. 2025 makin sukses. Amin. Selamat tahun baru. Happy holiday. Pedangdut Siti Badriah menangis sesenggukan. Istri aktor Krisdiana Baharudin itu tak kuasa menahan rasa sedihnya setelah kehilangan salah satu janin bayi kembar yang selama ini berada dalam kandungannya. Tangis Sibat pun pecah usai menjalani operasi pengangkatan satu janin yang tersangkut di luar rahim miliknya. Ya Allah, bener-bener wallahi nggak ada program apapun, bener-bener kaget, aku aja kaget Siti hamil, shock, nggak kepikiran sama sekali, nggak pikiran sama sekali. Video berisi detik-detik ketegangan jelang operasi dan berkalang duka usai janin yang tersangkut pada bagian saluran tuba terpaksa diangkat melalui operasi demi menyelamatkan nyawa pelantun lagu Lagi Cantik ini. Ramai jadi sorotan warganet setelah dibagikan Krisdiana dan Sibat melalui akun media sosial miliknya. Dalam postingan itu, semula Krisdiana mengaku bahagia atas kehamilan besar dengan bayi kembar yang dikandung istrinya. Tapi tak disangka, satu janin itu justru berada di luar rahim yang bisa mengancam nyawa Sibat. 14 Oktober, 1 bulan setelah tahu Siti hamil, kami dikejutkan lagi dengan kabar bahwa Siti ternyata hamil anak kembar. Tulis Krisdiana. Aku juga nggak sangka karena punya saren aja susah banget, dan dokter tuh dulu awalan bilang sama aku dan Siti buat punya anak itu hal yang mustahil kalau misalnya nggak pakai program. Makanya pas Siti surprise aku sampai kayak kok bisa. Namun kabar bahagia itu berubah jadi duka setelah Krisdiana mengetahui jika satu janin bayi kembar itu harus diangkat karena berada di saluran tuba hingga membahayakan nyawa Sibat. Malam itu juga Siti harus operasi untuk mengangkat satu janin dan rahim yang ada di saluran tuba sebelah kanan. Operasi dilakukan keesokan paginya. Berat rasanya harus merelakan calon bayi yang sudah memiliki detak jantung. Tapi jika dibiarkan, nyawa Siti yang terancam. Ungkap Krisdiana. Dia awalan tuh dia hamil kebo. Pas 2 minggu awalan belum tahu hamil itu kayak dia tetap pengen show, tetap apa segala macam.
Terus kalau sekarang dia udah nekan anaknya, kalau jalan keluar aja udah pusing. Meski berat melepas satu janin, namun Christiana berusaha menguatkan sang istri. Bahkan kepada putri pertamanya, Sarena ini berusaha menjelaskan jika calon adik kembarnya salah satunya harus dilepaskan demi kesehatan ibundanya. Christiana bahkan mengabadikan momen saat mengubur salah satu janin bayi kembarnya persis di sekitar rumahnya. Sebentuk hati yang ku nantikan, hanya kau dan aku yang tahu arti cinta. Ya, meski sempat punya impian akan memiliki bayi kembar, namun pasangan Sibat dan Christiana harus rela melepaskan satu janin kembarnya untuk pergi lebih dulu ke pangkuan ilahi. Toh pada akhirnya Christiana dan Sibat sadar jika hidup mati seseorang sudah merupakan ketentuan sang pemilik semesta. Unggahan duka atas kepulangan satu janin kembarnya ke pangkuan ilahi pun mendapatkan banyak uluran simpati dan doa dari netizen, tak terkecuali dari kalangan selebriti. Pasti aku membatasi Siti untuk kemana-mana karena harus dijagakan kandungannya. Terus aku juga membatasi Siti untuk show, untuk kerja. Jadi biarin dia di rumah aja istirahat, lebih tenang. Ya udah itu doang sih palingan. Dan di rumah kan udah lebih tenang kan karena ada kakak ipar aku juga. Ada kakaknya Siti di rumah buat nemenin. Terus ada susternya Sarena juga, ada asistennya. Jadi lebih tenang kalau misalnya dia di rumah tanpa pergi-pergian. Aisar Khalid, influencer asal negeri jiran Malaysia, tampak dibuat pusing dengan sikap para fans Fuji yang memintanya untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Pertemuan Aisar dan Fuji di Sasana Tinju usai dikalahkan oleh Fadly Faisal membuat warganet serentak termasuk fans garis keras Fuji menjodohkan keduanya. Namun sepertinya sikap dan serangan warganet itu membuat Aisar murka. Aisar seperti tak nyaman ketika ditanya terus-menerus ihwal kelanjutan hubungannya dengan Fuji. Tolong lah kalau Fuji, tolong. Dipaksa pula aku. Sabarlah. Aku tanya kau bro. Satu hari kita kenal orang tuh, takkan tiba-tiba gitu-gitu terus. Betul kan? Kau paham tak? Ini caranya. Kita mau kenalan dulu kan? Tiba-tiba uang cinta kau belum gitu. Pikirlah. Ini dikit-dikit. Aduh, gak sabar. Mulai kita kenal dulu. Assalamualaikum. Apa kabar? Mau foto tak? Bisa. Hari seterusnya, kalau hari seterusnya kalau hari kerja lagi, ngobrol dikit, apa kabar? Keluarganya sehat, kayak gitulah. Ini kau pula yang urusin aku. Jangan kampungan kali ya, betul lah Pak? Jangan kampungan kali. Mungkin kita nggak tahu satu hari nanti ada orang yang cocok apa enggak. Relationship ni semua bergantung di atas komitmen kan, ada komitmen. Kalau ada, kita nggak tahu. Jadi bawa sekarang masih lagi belum ada lah. Duh, ini fans kok jadi malah ngejatuhin mental junjungannya kalau kayak gini.
Sampai-sampai Aisar juga tampak syok seperti kewalahan dengan segudang pertanyaan saat live di sosial media soal kapan nikah dengan Fuji. Bisa-bisa kalau terus kayak gini, Aisar langsung pindah ke lain hati nih. Apalagi Atta Halilintar sudah mengenalkan Aisar dengan Davina Karamoy. Menariknya, Aisar tampak antusias ketika berhadapan langsung dengan Davina. Hai Davina, sehat? Aisar. Davina. Tadi kok lama kali ini, jangan terlalu lama. Jangan. Saya dari Malaysia. Oh iya. Ya. Davina filmnya di Malaysia juga booming. Mau follow bisa? Bukan, mau follow aja. Sini. Lihat dia follow aku dulu apa Davina dulu di sini. Kita mau kenalan aja, bisa kan? Gak apa-apa kan? Nama? Wah, cepat. Kenapa? Kasih seboxing dulu lah kita di sini. Atau udah nggak enak jawabnya nanti takut salah ngomong. Tapi gimana Bang? Mengganggu nggak? Pokoknya saya doain yang terbaik buat semuanya, semoga yang terbaik. Sikap gampangan Aisar inilah yang akhirnya membuat fans dadakan dan garis keras Fuji langsung kecewa. Aisar bukan yang pertama dan satu-satunya korban kefanatikan fans garis keras Fuji. Ada beberapa selebriti tanah air yang juga menjadi korban. Dan yang teranyar adalah tulisan Fadli yang merupakan kakak Fuji langsung merespon dengan cepat seolah membentengi adik bungsunya itu dari orang-orang yang memanfaatkan Fuji. Apalagi beberapa konten bersama dengan adiknya itu selalu trending di kanal video berbagi. Waduh. Video call seperti apa nih sama Aisar Kak Fuji? Dengan Aisar. Iya gimana? Ya nggak apa-apa, coba aja terus. Tapi yang pasti dia ngerasain dulu nih tangan Mama Fuji. Rasa rendang. Ini rasa dendeng pinggir. Buat dia, ya tentu saya ikut arus aja ya, Bagaimana situasi dan kondisi di lapangan saya menyesuaikan aja. Gak tahu lah, kalau abangnya oke lah. Nanti dia panas pula sama aku nanti. Pertemuan Fuji dan Aisar sepertinya membuat Thorik Halilintar dibuat penasaran. Apalagi kedekatan keduanya itu selalu menarik dan trending di jejaring maya. Rasa penasaran suami dari Aliyah Mas Said itu membuatnya stalking dengan melike video Aisar saat PDKT dengan Fuji. Tak ayal aksi ngintip diam-diam Thorik itu kegep oleh warganet. Tentu saja warganet merasa kasihan pada Aliyah dengan kelakuan Thorik tersebut. Karena itulah akhirnya warganet menyebut jika Thorik belum bisa move on dari Fuji. Karena berita itu viral, Thorik pun akhirnya membuat klarifikasi jika semua yang dituduhkan itu tidak benar adanya, bahwa dirinya sempat bertemu dengan Aisar. Yang lebih berhati-hati, mau membuat berita pun, jadi harus ada faktanya. Pelajaran sih buat kita semua pengguna sosial media. Walaupun kita bisa ngetik apa aja, ngepost apa aja, tapi semua itu ada aturannya. Sementara Aisar Khalid jadi bulan-bulanan serangan fans fanatik Fuji Utami, selebgram Chandrika Chika juga tak kalah dahsyat mendapatkan serangan lewat komentar panas di akun media sosialnya dari netizen. Pasca beredar rekaman video CCTV yang menunjukkan adanya insiden dugaan kekerasan yang dilakukannya terhadap seorang mahasiswi berinisial YB di tempat hiburan malam kawasan Sudirman Central Business District Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saking tak tahan dengan serangan sporadis netizen, kemarin Chika bahkan sudah menonaktifkan kolom komentar akun media sosial miliknya. Tanggal 14 Desember 2024 ya, jam 04.30 pagi hari datang seorang perempuan ke Polres Jakarta Selatan melaporkan kasus yang menimpanya. Yang melaporkan inisialnya YB. Kasus yang dilaporkan adalah penganiayaan. Yang dilaporkan adalah CC. Di penyidik juga sudah mempersiapkan untuk mencari saksi-saksi kemudian barang bukti yang ada di lokasi kejadian.
Dari penuturan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi, terkuak fakta jika dugaan penganiayaan yang dilakukan Chandrika Cika terjadi pada Sabtu 14 Desember 2024 lalu sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Mantan kekasih Thorik Halilintar itu kabarnya naik pitam lantaran tak senang karena terus ditatap korban. Akibatnya cekcok hebat pun terjadi hingga berujung kedugaan penganiayaan. Kini korban YB sudah resmi melaporkan Cika ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas benarkah Cika malam itu dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh minuman beralkohol? Benarkah Cika akan segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka? Apakah dalam keadaan sadar atau gimana? Masih kita dalami. Ya sebetulnya salah paham ya. Itu adalah salah paham, saling melihat dan saling pandang. Kemudian setelah itu perempuan tersebut tidak menerima dipandangi atau dilihat oleh seseorang yaitu korban. Lanjut terjadilah perlakuan yang tidak baik. Nanti kita dalami ya, sudah dipisum. Untuk sementara ini sudah dipisum. Pisumnya belum keluar. Nanti kita update siapa-siapa saja yang nanti dipanggil sebagai saksi, kemudian juga barang-barang bukti apa saja yang lagi dikumpulkan oleh penyidik. Nama selebgram Cika memang kerap masuk dalam kemelut dunia hiburan malam syarat perselisihan hingga penganiayaan. Namanya sempat disebut-sebut jadi pemicu pertengkaran antara pengusaha Putra Siregar dengan pria berinisial N Maret 2022 lalu. Tak hanya terlibat perselisihan hingga terjadi penganiayaan di dunia hiburan, Cika juga pernah menjadi pesakitan bersama kelima teman selebgramnya setelah terjerat kasus narkotika. Kala itu, ia ditangkap pada 22 April 2024 lalu bersama 5 temannya di sebuah apartemen di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Lantas benarkah selepas kasus narkoba, Cika belum bisa lepas dari candu dunia malam? Dia cuma kayak namanya ada kayak gitu, dia coba doang. Tapi ternyata ada begitu dia nggak tahu, intinya begitu aja. Kita juga belum tahu apa-apa. Belakang aja. Iya, pasti kita tidak lanjuti dan kita dalami kasus yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pasal 351 tentang penganiayaan. Ancamannya paling rendah 2 tahun 8 bulan dan paling tinggi 7 tahun itu ancamannya.